Pemanfaatan briket dan biogas dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Kresna is the best. MI Kresna is the best. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan belajar ya tematik bahasa Indonesia, yaitu mengenai pemanfaatan briket dan biogas dalam kehidupan sehari-hari. Tolong ya kalian persiapkan ya Bu pena 3C kalian, halaman 163. Baiklah, kita mulai ya. Bagaimana anak? Sudah ya? Dibuka halaman 163. Jadi anak, kita dapat menemukan informasi berteks dengan membuat pertanyaan dari teks yang kita baca dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Sudah dibuka ya, halaman 163. Di situ ada sebuah teks ya yang judulnya itu pemanfaatan briket. Kita coba baca ya bersama-sama ya. Briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Bahan utama pembuatan briket yaitu batu bara dan arang kayu. Setidaknya ada 8 tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan briket. Tahapan tersebut diantaranya dengan pemurnian, pengeringan bahan baku, pengarangan, pengecilan ukuran partikel, pengayaan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan akhir. Berikutnya, halaman 164. Briket dimanfaatkan dalam industri maupun rumah tangga. Dalam industri, briket biasanya dimanfaatkan dalam proses pembakaran. Dalam rumah tangga, briket bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Jadi ya, bentuk dari briket yaitu blok padat yang mudah tercair. Ini bentuknya balok ya. Kebetulan ini bentuknya balok, yaitu bentuknya briket, yaitu blok padat yang mudah terbakar. Jadi dalam pembuatan briket ini menggunakan 8 tahapan sesuai yang dicontohkan dalam buku yang kita baca tadi ya. Sekarang kita coba menemukan informasi dari teks yang kita baca barusan ya. Kita bisa mengajukan pertanyaan dan menjawab sesuai informasi yang kita butuhkan. Nah, sekarang ya, kita coba ya menjawab pertanyaan dari teks yang berkaitan dengan pemanfaatan briket. Yang nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang briket? Nah, anak-anak, kita tadi sudah membaca tentang briket itu apa. Kira-kira apa menurut kalian itu briket ya? 1 ya. Briket adalah blok padat. Maaf ya. Blok padat. Blok padat mudah terbakar sebagai pengganti bahan bakar minyak. Pengganti bahan bakar minyak. Jadi anaknya, briket ini termasuk salah satu energi alternatif yang kita bisa gunakan untuk menggantikan LPG yang kita biasa gunakan untuk memasak di kompor ya. Kita bisa menggunakan briket sebagai bahan bakar kita ya. Briket ini adalah relatif lebih murah ya dan awet dan tidak menimbulkan polusi ya, lebih aman terhadap lingkungan. Yang nomor 2, apa saja bahan yang digunakan dalam proses pembuatan briket? Sesuai teks yang kita baca tadi, briket itu dibuat dari batu bara dan arang kayu.
batu bara, arang kayu, bisa juga nenek ya, sebenarnya briket dibuat dari tempurung kelapa, bisa digunakan untuk membuat briket. Tapi kita sesuai tag adalah bahan bakunya adalah batu bara dan arang kayu. Nomor 3, bagaimana proses pembuatan briket? Sesuai teks yang kita baca tadi, kita menemukan informasi bahwa ada 8 tahapan dalam proses pembuatan briket. Apa saja itu? Ini kita tuliskan ya. Yang pertama adalah pemurnian. Yang kedua adalah pengeringan bahan baku. Pengeringan bahan baku. Yang ketiga adalah pengarangan. Dan pengecilan ukuran partikel. Berikutnya adalah ini ya, pengayaan, kemudian adalah pencampuran, kemudian adalah pencetaan, dan pengeringan akhir. Jadi ada 8 tahapan dalam proses pembuatan briket. Sekarang nomor 4, apa saja manfaat dari briket? Sesuai teks yang kita baca tadi, kita menemukan informasi bahwa dalam briket kita bisa gunakan untuk proses pembakaran dalam industri. Yang kedua itu adalah bahan bakar memasak dalam rumah tangga. Nah, jadi ada 2 nana ya, manfaat briket berdasarkan teks yang kita baca. Yang pertama, proses pembakaran dalam industri. Yang kedua adalah bahan bakar memasak dalam rumah tangga. Itu manfaat briket. Nomor 5, mengapa briket dapat dikatakan sebagai bahan bakar alternatif? Karena briket dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif sebagai pengganti BBM dan gas. Ini sebagai bahan baku cadangan ya, pengganti bahan bakar minyak dan gas. Mengapa briket disebut sebagai bahan bakar alternatif? Ini energi yang terbarukan ya. Sekarang kita coba nana ya, kita sudah membahas tentang informasi berkaitan tentang briket. Sekarang kita coba ya, kita coba menggali informasi berkaitan tentang pemanfaatan biogas ya. Tolong ya kalian buka halaman 167 Bu pena 3C kalian. Bagaimana proses pembuatan biogas? Biasanya biogas itu berasal dari kotoran ternak ini ya. Yang kita endapkan yang menghasilkan gas metana, yang menghasilkan gas yang kita gunakan untuk memasak. Itu cara membuat biogas secara umum ya. Ini ya pada tampilkan ya bagaimana pembuatan biogas yang berasal dari kotoran ternak. Di sini adalah kotoran ternaknya adalah kotoran sapi. Bisa gunakan untuk membantu menjadi biogas. Kita coba ya, kita baca dulu ya. Kita coba temukan informasi yang berkaitan tentang pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas. Sudah dibuka ya, halaman 167. Kotoran hewan ternak seringkali dibuang, padahal kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang disebut biogas. Jadi kalau kalian menemukan kalimat penting bisa kalian tandai ya, bisa kalian beri tanda garis bawah atau yang lain. Sekarang, biogas termasuk sumber energi yang dapat diperbarui.
Pemanfaatan biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penggunaan biogas selain ramah lingkungan juga relatif lebih murah. Ini seperti tadi ya, briket, yaitu selain ramah lingkungan juga relatif lebih murah. Tahapannya ini ada ya, tahapan pembuatan biogas ya. Yang pertama adalah kotoran sapi. Nah, ini ditampung dulu dalam bak ya, kemudian diaduk ya. Setelah diaduk kemudian dialirkan ke tangki digester untuk pembuatan biogas. Ya, ini kotoran sapi disimpan, kemudian menyimpannya adalah jaraknya kira-kira 1 bulan ya, sampai terbentuk gas metana. Gas metana nanti dialirkan ke pipa-pipa pendok yang kemudian menjadi sumber energi untuk memasak atau kebutuhan yang lain. Pemanfaatan kotoran sebagai biogas ini ya. Pertama adalah kotoran sapi terkumpul ya di bak, kemudian diaduk. Diaduk kemudian dialirkan ke tangki digester. Garam di sini disimpan ya, kira-kira 1 bulan ya, sampai menghasilkan gas metana. Gas metana nanti dialirkan ke pipa-pipa penduduk sehingga dapat digunakan untuk keperluan memasak atau keperluan yang lain dalam rumah tangga itu ya. Berikutnya, terdapat beberapa tahap dalam proses pembuatan biogas. Ini ya tahapannya ya. Proses pembuatan biogas diawali dengan mengumpulkan kotoran ternak pada sebuah bak pengaduk. Ini ya, kotoran ternak dikumpulkan ke dalam bak pengaduk. Sapi ya, kotornya dikumpulkan. Kemudian kotoran ternak di bak pengaduk akan ditambahkan air hingga menjadi lebih encer. Jadi di bak pengaduk nanti ditambah air supaya lebih encer dari kotoran ternak yang kita kumpulkan. Setelah itu kotoran ternak yang sudah encer dialirkan ke dalam tangki pengolahan. Nah, kalau sudah encer, kotoran ternak kemudian dimasukkan ke tangki pengolahan, namanya tangki digester untuk pembuatan biogas. Nah, kotoran ternak akan mengalami proses pembusukan dibantu oleh bakteri sebagai agen pembusuk di tangki pengolahan. Proses pembusukan dilakukan selama minimal 14 hari hingga dapat menghasilkan gas metana. Jadi ya, proses pembusukan sehingga dapat menghasilkan gas metana minimal 14 hari ya, sampai 30 hari. Sehingga siap dapat digunakan untuk menjadi gas yang kita dapat digunakan di rumah tangga kita yang untuk memasak sebagai energi alternatif yang terbarukan. Dan gas metana merupakan salah satu jenis gas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Jadi dalam proses biogas ini menghasilkan gas metana yang berfungsi sebagai energi alternatif yang menggunakan LPG ya, yang kita gunakan selama ini ya, sebagai alternatif pengganti LPG. Penggunaan gas metana dapat menggantikan penggunaan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk memasak. Ini ya. Jadi biogas ini sangat membantu ya anak-anak ya, sebagai energi alternatif. Dikala kita kesulitan untuk menemukan LPG, kita bisa mengolah kotoran sapi sehingga dapat menghasilkan gas metana yang dapat dialirkan ke pipa-pipa penduk sehingga dapat digunakan untuk memasak. Itu namanya adalah biogas, salah satu sumber energi alternatif atau energi yang terbarukan. Nah, sekarang kita coba ya menggali informasi seputar pemanfaatan biogas dalam kehidupan sehari-hari. Coba ya kalian buka ya, kita coba mengerjakan soal yang berkaitan tentang pemanfaatan biogas. Kita langsung saja ke soal nomor 4 ya. Mengapa biogas dapat digunakan sebagai energi alternatif? Kira-kira anak, mengapa atau alasan apa biogas dapat digunakan sebagai alternatif? Ini jawabannya adalah biogas dapat diperbarui. Biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penggunaan biogas selain ramah lingkungan juga relatif lebih murah. Jadi ini ya, briket dan biogas itu termasuk salah satu sumber energi alternatif yang mengganti penggunaan bahan bakar sebagai untuk memasak atau kebutuhan yang lainnya. Ini ya, kita sudah menemukan informasi berkaitan tentang pemanfaatan briket dan biogas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ya, untuk tugas kalian di rumah, coba ya kalian cari di buku atau browsing di internet ya, bagaimana cara membuat briket dengan menggunakan tempurung kelapa.
Tugasnya boleh tuliskan ya. Nanti kalian tuliskan prosesnya, bisa disertai gambar ya, biar lebih menarik ya. Jika kalian menemukan informasi seputar briket. Tugasnya adalah jelaskan proses pembuatan briket dengan menggunakan tempurung kelapa atau batok ya, biasanya disebut batok, tempurung kelapa. Nah ini ya, silakan ya. Tugasnya adalah kamu jelaskan urutan atau proses pembuatan briket dengan menggunakan tempurung kelapa. Jadi ini bahan bakunya adalah tempurung kelapa, atau kita bisa istilah adalah batok ya. Kita menggunakan dengan batok. Nah, silakan bisa kalian cari ya sumbernya, baik di buku atau internet. Silakan kalian tulis di buku tugas kalian ya. Nah, sekian anak ya pelajaran hari bagaimana berkaitan tentang pemanfaatan briket dan biogas dalam kehidupan sehari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.